Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Welcome to back my channel, teman-teman. Terima kasih masih setia menonton video saya ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, kebahagiaan, dan menjadi pribadi yang selalu lebih baik dari hari kemarin. Nah, teman-teman semuanya, pagi ini saat ini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya tentang bagaimana sih lulus di CPNS Farmasi 2019. Saya akan berbagi informasi tentang perbedaan daftar di Kemenag ya, farmasi guru di Kemenag dan di dinas di pemerintahan daerah. Teman-teman penasaran kan? Karena itu ada bedanya loh. Teman-teman masih penasaran? Tonton habis video ini. Oke. Jadi teman-teman semuanya, sebelum saya lulus CPNS tahun 2019, dulu itu saya pernah daftar CPNS Farmasi tahun 2018. Nah, waktu itu kebetulan pas 2018 itu saya lagi di Bandung ya, lagi ngajar di Bandung dan melanjutkan pendidikan saya di Bandung. Nah, waktu itu saya tesnya tuh di Bandung. Nah, waktu itu saya melamar farmasi guru SKI ya, di bawah naungan Kementerian Agama ya. Nah, waktu itu ketika saya dapat info ada penerimaan CPNS tahun 2018, saya daftar. Nah, waktu itu tuh ketika saya daftar, berkas-berkas yang harus saya siapkan ternyata yang harus diupload itu lumayan banyak ya. Contohnya yang pertama KTP, otomatis itu mah harus wajib ya, KTP. Yang kedua ijazah, yang ketiga transkrip nilai, yang keempat akte, yang kelima KK, yang keenam surat lamaran, yang ketujuh SKCK, dan itulah pokoknya banyaknya. Yang kedelapan surat pernyataan. Jadi yang saya itu ada 8 persyaratan berkas-berkas yang harus teman-teman persiapkan, kurang lebih ya seperti itu. Itu yang harus kayak teman-teman miliki untuk melamar CPNS di tahun 2021 ya, itu. Nah, dan juga waktu itu kalau kita melamar di farmasi lowongan dari Kemenang itu, kita tuh tesnya itu SKD-nya itu provinsi Jawa Barat seluruh. Jadi semua peserta yang melamar ke Kemenag otomatis semuanya itu tesnya itu barengan, karena waktu itu belum ada corona ya, belum ada pandemi COVID-19. Jadi waktu itu saya tesnya itu di Lembang ya, di Lembang, dan setiap sesi itu kurang lebih 1.000 orang yang tes, langsung 1.000 orang. Dan waktu itu saya dapat sesi kelima, sesi terakhir. Jadi saya masuk ruangan steril itu jam kurang lebih jam 5 sore, dan kemudian saya menunggu di ruangan steril untuk dipanggil satu-satu. Terus kita mau dibuktikan dengan bawa KTP dan kartu peserta yang kita download di SSCN yang kita daftar ya. Nah, setelah itu saya waktu itu masuk ke ruangan dan mulai tes dan keluar kira-kira habis maghrib lah, mungkin itu. Dan jadi kalau di Kemenang itu ketika tesnya itu seluruh se-Jawa Barat. Jadi benar-benar waktu itu banyak banget lah teman-teman dari seluruh daerah yang datang ke Bandung untuk ikhtiar pengen
ingin lulus CPNS ya tahun 2018. Dan waktu itu kan nilainya itu kan otomatis keluar ya. Ternyata mungkin karena sayangnya belum rezeki saya, waktu itu saya nilainya masih di bawah passing grade. Ya gak apa-apa lah, mungkin belum rezekinya. Alhamdulillah di tahun berikutnya nih, tahun 2019 ternyata ada lowongan, ada pengumuman lowongan CPNS Farmasi 2019. Nah waktu itu kalau 2019 saya udah nggak di Bandung ya saya hijrah di Ciamis waktu tahun 2019, dan alhamdulillah di situ ada pengumuman CPNS 2019. Nah saya itu nyobain daftar nih, ternyata kata suami saya, gimana nih kalau nyobain daftarnya di pemerintah daerah Ciamis Farmasi Guru. Di situ karena saya kurikulum pendidikannya S1 Pendidikan Agama Islam, di situ saya cari lamaran yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya. Nah ternyata ada lowongan guru PAI se-Kabupaten Ciamis, dan saya cari-cari, kata suami saya tuh Bu udah di sini aja nih, di SD ini deket dengan rumah. Ya udah saya nyobain untuk daftar di sana. Dan kalau di dinas ternyata apa yang kita upload berkasnya itu lebih simpel teman-teman. Waktu itu saya hanya disuruh untuk mengupload yang pertama itu ijazah, karena kalau KTP sih nggak diupload ya, kan itu hanya dipakai nicknya aja untuk daftar. Yang pertama itu ijazah, yang harus diupload itu satu ijazah. Yang kedua transkrip nilai. Yang ketiga itu surat lamaran yang ditujukan kepada bupati. Yang keempat itu pas foto ukuran 3x4 latar belakang merah. Itu jadi hanya 4 aja ya, simple sekali. Kemudian teman-teman, selain berkas yang harus diupload itu lebih sedikit ya di dinas, juga cara tesnya juga beda ya. Jadi kalau Kemenag itu se-Jawa Barat yang melamar, otomatis yang nanti tesnya juga se-Jawa Barat. Tetapi kalau kita daftar di Pemkab kan yang tesnya juga kita tuh nggak terlalu banyak orang juga. Terusan juga kalau dirasakan saingannya pun juga lebih sedikit ya saingan kita itu. Juga kebetulan waktu itu karena alhamdulillah mungkin ada berkah ya dari setiap musibah. Contohnya ketika kemarin saya tes SKD, SKB karena pada masa COVID-19, jadi yang tesnya itu sedikit, terus lebih steril. Kemudian tuh kitanya itu lebih nyaman juga karena tidak banyak berkerumun orang. Terusan ini lebih banyak kemudahannya, mungkin seperti itu. Jadi teman-teman tinggal pilih, nanti itu pilihan teman-teman mau daftar di mana. Mungkin kesimpulan dari video ini, yang pertama perbedaan kita daftar di Kemenag sama di Pemkab, di sekolah yang ada di bawah di lowongan Pemkab ataupun nantinya di bawah dinas itu. Yang pertama yang bedanya itu satu, ketika kita mengunggah berkas saat daftar ya. Yang kedua, cara kita tesnya, cara dan tempat testingnya. Yang ketiga, jumlah saingannya itu kalau di Pemkab ataupun kota, hanya lingkup kota kita itu saingannya mungkin lebih sedikit daripada kita daftar di tingkat Pemprov ya. Meskipun nantinya kita akan ditempatkan di berbagai kabupaten dan itu ditentukan oleh Kemenag. Tapi ketika kita daftar di dinas, kita itu udah tahu ada lowongan di sekolah ini. Nah kita tinggal pilih mau di sekolah yang mana. Jadi itu bedanya ya teman-teman. Mungkin itu pengalaman pribadi saya bagaimana bedanya daftar di
guru di Formasi Kemenag dan Formasi Pemkab dan teman-teman semuanya. Jadi sebelum saya akhirnya lulus CPNS Formasi 2019, saya itu kan pernah gagal dulu di Formasi 2018. Nah, untuk video selanjutnya saya akan membahas trik dan tip bagaimana saya bisa lulus di CPNS Formasi 2019. Untuk itu jangan lupa like, share, subscribe video saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.